البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullah alaih, yang mana sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Adiyat. Setelah kita menyelesaikan surat Az-Zalzalah sebelumnya, sekarang kita akan memasuki surat Al-Adiyat. Itu ya. Na'am barakallahu fikum. Qala al-mu'allif asbahullah, disebutkan di sini diawali dengan suratul Adiyat. Surat Al-Adiyat. Al-Adiyat adalah kuda perang yang berlari cepat. Al-Adiyat itu adalah apa? Nah, barakallahu fikum, kuda perang yang larinya sangat cepat. Nah, jadi ini nanti penyebutan mengenai pasukan yang Allah Subhanahu wa taala utus dalam keadaan apa? Benar-benar sangat dahsyat sekali. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan hewan-hewan, naam, di antaranya hewan yang memang bisa untuk diajak bertempur dan perang adalah kuda. Jadi termasuk yang sangat banyak manfaatnya di antaranya adalah kuda tersebut, bisa untuk berperang, kemudian terkadang bisa untuk kendaraan. Naam. Oleh karena itu jarang sekali antum jumpai orang perang naik kambing. Paham ya? Atau naik misalkan sapi atau kerbau gitu ya. Kuda, cepat larinya. Naam barakallahu fikum, seperti itu ya. Aywa na'am. Jadi, naam, Allah Subhanahu wa taala nanti bersumpah dengan kuda. Maksudnya menyebut nama kuda. Di sini tidak masalah karena bersumpah dengan makhluk itu hanya diperbolehkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, makhluk, bersumpah tidak boleh kecuali hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh menyebut nama contohnya demi bapakku, demi ibuku, demi fulan atau demi fulanah, enggak boleh. Harus demi Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi, atau bersumpah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Adapun kalau demi masa, demi bulan, demi bintang, itu hanya diperbolehkan untuk Allah Subhanahu wa taala karena memang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Naam, oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang dia itu bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh antum ngomong demi bapakmu, demi bapakku misalnya, enggak boleh. Falyahlif billah. Hendaknya dia bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari cepat dan kencang. Fal muriyati qadha, yang kuda tersebut dengan kencangnya larian sampai memunculkan percikan api, dikarenakan apa? Kuku-kukunya yang mungkin mengenai debu atau tanah. Jadi sangat kencangnya itu. Fal mughirati subha, yang mereka menyerbu dan juga menggerebek di waktu pagi hari. Nah, pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang namanya taktik dalam berperang itu perlu diperhatikan baik-baik. Kalau menyerbu musuh, menggerebek itu lebih baik ketika pagi hari, menjelang subuh itu. Ya, sebelum barakallahu fikum adzan fajr dikumandangkan, itu penggerebekan yang paling tepat sasarannya. Karena mereka biasanya ngantuk, kemudian biasanya mereka intinya sudah enggak semangat seperti ketika
di awal malam atau di pertengahan malam misalkan. Nah, jadi nanti akan disebutkan bahwasanya termasuk taktik siasat di dalam berperang itu ketika mau melakukan penyerbuan atau penggerebekan yang tanpa ada pengumuman itu dilakukan di waktu pagi hari, yaitu di waktu apa barakallahu fikum, menjelang subuh. Kita lihat fa'atharna bihi naq'a. Akhirnya dengan begitu cepatnya larinya kuda tersebut, menimbulkan debu yang sangat banyak. Paham ya? Kalau kuda itu kan lari kemudian apalagi di padang pasir, itu kan dengan cepatnya lajuan kuda tersebut, ya, sangat cepatnya akhirnya timbul apa? Ghubar, itu debu yang sangat banyak. Kemudian apa berikutnya? Fawasatna bihi jam'a. Akhirnya pasukan-pasukan berkuda tadi itu masuk ke tengah-tengah musuh. Tiba-tiba. Karena posisinya musuh kemudian diserang mendadak gitu. Nah, ini nanti termasuk dalil bahwasanya diperbolehkannya yang namanya apa? Barakallahu fikum al-gharah wal igharah. Al-gharah wal igharah. Ini maksudnya itu menyerang secara tiba-tiba. Orang nyerbu itu kan biasanya secara tiba-tiba, mendadak, penggerebekan, gerebek gitu istilahnya gitu ya. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia memang senantiasa kufur terhadap Rabbnya, enggak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia tersebut dengan perbuatannya itu sendiri menyaksikan gitu loh. Maksudnya manusia itu menyaksikan kalau dia itu kufur, menyaksikan. Allahul musta'an. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sebenarnya sangat mencintai kebaikan. Namun al-khair di sini, penafsiran al-khair di sini, barakallahu fikum, ada yang menafsirkan dengan al-mal, harta. Maksudnya mereka lebih mencintai harta. Karena harta itu bisa dikatakan apa? Sesuatu yang orang itu tertarik dengannya, terfitnah gara-gara harta. Terjerumus ke dalam fitnah dunia gara-gara harta. Intinya Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, dari hadisnya siapa? Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada ujian dan fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Barakallahu fikum. Oleh karena itu apa? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia di samping kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat kuat sekali cintanya terhadap harta. Jadi al-khair di sini nanti penafsirannya adalah al-mal, harta. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Tidakkah mereka mengetahui? Tidakkah mereka melihat? Tidakkah orang tersebut melihat apabila telah dikumpulkan, dibangkitkan apa-apa yang dalam kuburan, dikeluarkan semuanya. Wa husila ma fis sudur, dan juga diungkap semua yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Diungkap, dibuka, dibongkar. Ada kebaikan, ada kejelekan. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka dengan keberadaan mereka pada hari tersebut sangat mengetahui secara detail. Khabir itu pengetahuan yang begitu detail, sangat teliti. Barakallahu fikum. Qala asy-syarihu atsabahullah tasmiyatuha, sekarang mengenai penamaan surat Al-Adiyat ini. Sumiyat bi suratil Adiyat, perhatikan baik-baik. Dinamakan dengan surat Al-Adiyat li'anna Allah iftatahaha bil qasam bil Adiyat. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengawali sumpahnya dengan bersumpah dengan Al-Adiyat. Al-Adiyat itu adalah kuda yang berlari cepat tadi itu, kuda perang yang berlari cepat. Al-khayl wa hiya al-khaylul mujahidin al-musri'ah fi liqa'il adu. Yaitu kudanya orang-orang mujahidin, orang yang berjihad yang sangat cepat larinya untuk menjumpai musuh. Bayangkan ini. Kuda, barakallahu fikum, enggak sembarangan. Jadi ini termasuk keutamaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala walaupun hewan, di antaranya kuda. Barakallahu fikum. Untuk perang juga kuda. Untuk perjalanan safar, perjalanan jauh kuda juga. Karena kuda ini macam-macam, ada kuda yang bisa dikatakan cepat larinya, ada kuda yang kelas rendah. Antum lihat saja, saksikan bagaimana kuda. Ada yang kuda untuk balapan juga ada kan?
Nah, barakallahu fikum, kuda yang biasanya dikendarai juga ada. Intinya, nah barakallahu fikum hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan menyebut nama makhluknya itu kuda, menunjukkan bahwasanya di balik itu semuanya ada hikmah dan juga ada tujuan yang sangat mulia. Naam. Munasabatuha lima qablaha, kesesuaian surat Al-Adiyat dengan yang sebelumnya. Sebelumnya surat apa kemarin? Az-Zalzalah. Apa kesesuaiannya? Kita lihat, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Inna hunaka tunasibu baina suratain. Inna hunaka tanasubun baina suratain fi ikhrajil amwat min batinil ardi. Sesungguhnya di sana ada unsur kecocokan, kesesuaian antara dua surat. Karena sama-sama apa? Sama-sama di dalamnya ada penyebutan pengeluaran mayit-mayit dari perut bumi, dari kuburan. Dalam surat Az-Zalzalah kemarin ada atau tidak? Ada. Nah, barakallahu fikum. Nah, wa akhrajatil ardu asqalaha. Fa fi zalzalah wa akhrajatil ardu asqalaha. Di dalam surat Az-Zalzalah, dan ketika bumi telah mengeluarkan benda-benda beratnya. Benda-benda berat yang ada dalam bumi dimuntahkan, dikeluarkan semuanya. Nah, otomatis di situ semuanya mencakup mayit juga dalam kuburan. Nah, wa fi hadhihi surah, di dalam surat ini, idza bu'sira ma fil kubur, apabila telah dikeluarkan apa-apa yang ada dalam kuburan, dikeluarkan. Ada kemiripan atau tidak berarti? Ada kemiripan, ada kecocokan, kesesuaian. Wa fi zalzalah khutimat bi bayanil jazaa' 'alal khairi wasyarr. Perhatikan baik-baik ini, sisi kecocokan kesesuaiannya. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam surat Az-Zalzalah ditutup dengan penyebutan atau menjelaskan al-jazaa', balasan. 'Alal khairi wasyarr, balasan terhadap perbuatan kebaikan dan perbuatan kejelekan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ada unsur kesesuaian di situ. Ada unsur kecocokan. Nah, di dalam barakallahu fikum, antum sini aja. Saya ke sini aja. Di dalam surat Az-Zalzalah sudah kita lewati, ada penyebutan mengenai bahwasanya bumi itu nanti akan mengeluarkan benda-benda beratnya. Nah, benda-benda beratnya maksudnya mengeluarkan mayit-mayit atau yang semisalnya, intinya yang dikeluarkan dari dalam bumi tersebut. Nah, kemudian di akhir surat Az-Zalzalah ditutup dengan apa? Penyebutan al-jazaa' 'alal khair syarr. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, mengenai balasan terhadap kejelekan maupun kebaikan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Wal 'adiyat, dan di dalam surat Al-'adiyat khutimat bil jazaa'i 'alal khairi wasyarr, dan juga diakhiri dengan apa? Penyebutan balasan untuk perbuatan kebaikan dan kejelekan. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari tersebut mengetahui tentang mereka. Mengetahui dengan sangat teliti kebaikannya, keburukannya. Nampak. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi surat Al-'Adiyat ini sudah kami jelaskan ya, dipahami baik-baik. Nah, adalah surat penyebutan mengenai kuda perang yang berlari cepat. Nah, kuda perang yang berlari cepat. Ma'anil kalimati, sekarang makna-makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Makna-makna, na'am barakallahu fikum, kata-kata yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Wal 'adiyati dhabha, al-khayl ta'du 'adwan balighan qawiyan. Nah, makna al-'adiyati dhabha, perhatikan baik-baik ya. Al-khayl itu kuda. Kuda yang berlari dengan lari yang sangat cepat dan kuat. Itu ngartikannya tadi, jangan sampai keliru ya. Ta'du 'adwan itu lari yang cepat. Balighan sangat sekali, qawiyan kuat, cepat dan kuat itu. Biasanya kalau antum saksikan, nah barakallahu fikum, kuda lari di tanah atau nah barakallahu fikum tanah yang berdebu. Misalkan lari yang sangat cepat, debunya banyak enggak? Nah, seperti itu. Lari sangat cepat. Yasdur anhu ad-dabh. Yang hingga memunculkan dari kuda tersebut ad-dabh. Apa ad-dabh? Wad-dabhu huwa sautu nafasiha. Suara nafasnya. Karena saking cepatnya biasanya apa? Terengah-engah. Paham ya? Jadi kuda yang berlari cepat tadi dalam keadaan terengah-engah. Tahu terengah-engah enggak, Tom? Seperti itu modelnya. Maksudnya itu
karena sangat cepatnya larinya tadi akhirnya terengah-engah nafasnya. Maafkan salah ya, terengah-engah ya. Antum paham terengah-engah? Paham kan? Kalau orang lari cepat biasanya kan bahasa Jawanya menggah-menggah. Paham ya? Bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya terengah-engah itu tadi. Paham terengah-engah enggak tuh? Ayo. Nah, ini kudanya ini saking cepatnya larinya apa? Muncul dari kuda tersebut ad-dabh. Wa dabhu huwa sautu nafasiha fi suduriha. Suara nafasnya yang ada pada dada-dadanya. Nah, barakallahu fikum, atau fi suduriha 'inda ishtidadi adwiha, atau suara nafasnya barakallahu fikum ketika dia mulai lari cepat dengan sangat cepat tadi itu. Karena dahsyatnya larinya dan cepatnya larinya akhirnya apa? Nafasnya pun terengah-engah, itu maksudnya. Mahfum insyaallah ya? Ewa. Wal muriyati, apa al muriyat? Al qadhu. Bihawafirihinna ma yata'na alaihi, ya enggak? Ma yata'na alaihi minal ahjar. Al qadhu di sini adalah apa? Percikan api. Percikan api disebabkan karena kuku-kuku mereka. Kuku-kuku apa? Kuda. Kuda itu punya kuku apa? Ada kukunya enggak? Ya, antum melihat kaki kuda itu terkadang ujungnya ada semacam sesuatu yang berwarna hitam itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ya bukan kuku seperti kuku kita ini, tapi ada semacam kuku. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nah itu nanti kalau dia sudah barakallahu fikum lari dalam keadaan barakallahu fikum mengetukkan atau istilahnya menginjakkan kakinya kepada bebatuan atau tanah-tanah yang ada, itu biasanya menimbulkan debu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, apalagi kaki yang pertama sudah gini-gini misalnya kakinya. Belum lari dia, baru gini-gini kakinya. Baru intinya baru apa istilah pemanasan lah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu maksudnya ya. Jadi ada percikan api karena saking dahsyatnya larinya kuda tersebut. Qadhan ta'kidun ay taqdahun nar. Nah, maksudnya ada memunculkan percikan api min salabati hawafirihinna, karena kuatnya kuku-kuku mereka tersebut. Wa quwwatihinna idza adawna. Maksudnya bagaimana? Saking kuatnya kuku-kuku mereka dan kuatnya mereka apabila lari. Paham ya? Ketika lari cepat tadi, saking kuatnya itu akhirnya memunculkan semacam percikan api. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allahumma musta'an. Fal mughirat allati tughiru wa tahjumu 'alal 'adu bil igharah. Nah, yaitu apa? Kuda-kuda yang melakukan penggerebekan. Tughir itu melakukan penggerebekan atau penyerangan secara tiba-tiba, menghujum, menggerebek, mengepung. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Yaitu allati tughiru wa tahjum 'alal 'adu, yaitu kuda-kuda yang apa? Yang mereka barakallahu fikum melakukan penyerangan secara tiba-tiba, melakukan penggerebekan secara tiba-tiba, barakallahu fikum, atas musuhnya bil igharah. Igharah itu tanpa ada kabar sebelumnya. Secara tiba-tiba nyerbu. Nah, barakallahu fikum, kemudian penyerangan tersebut dilakukan tanpa ada kabar sebelumnya. Seperti misalkan yang antum saksikan, misalkan ada peperangan, musuh lagi santai-santai duduk, tiba-tiba diserang mendadak. Nah, itu namanya igharah namanya. Paham ya? Karena terkadang butuh seperti itu. Dulu ketika kita perang di Damaj, contoh aja ya. Nah, ikhwah kita alhamdulillah saat itu melakukan penggerebekan dan penyerangan secara tiba-tiba sebelum adzan subuh terjadi saat itu. Memang hasilnya lumayan juga. Maksudnya bagaimana? Mereka banyak yang istilahnya itu ngantuk, tidur, sehingga mereka pun ketika ngelawan itu kewalahan. Nah, saat itulah yang namanya apa? Barakallahu fikum, waktu yang sangat tepat ketika untuk melakukan penggerebekan atau penyerangan secara tiba-tiba tadi itu. Mahfum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Karena biasanya kalau orang diserang secara tiba-tiba, secara mendadak, dia enggak ada persiapan sama sekali. Paham ya? Adanya cuma kekagetan gitu loh. Ya enggak? Nah, misalkan ada orang awal mulanya barakallahu fikum melakukan suatu pelanggaran, melakukan suatu barakallahu fikum kemungkaran, dia awalnya santai. Setelah digerebek, paham ya? Ditangkap secara tiba-tiba, kaget gitu loh. Paham ya? Itu contoh aja. Maksudnya itu al-igharah itu penyerangan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada kabar terlebih dahulu. Maksudnya ya, penggerebekan secara tiba-tiba. Naam. Fal mughirati subha, waktu subuh. Perhatikan ini, waktu subuh. Wa hadza amrun aghlabiyyun, ini perkara yang kebanyakan seperti itu. Annal gharata, bahwasanya penyerangan secara tiba-tiba atau penggerebekan tadi,
takunu sabahan, terjadi di pagi hari. Wa dzalika li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada, perhatikan baik-baik. Nah, matanya tahan dulu matanya. Nah, barakallahu fikum, tahan. Wa dzalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, yang demikian itu dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu idza arada an yughira intadara as-subah. Ini, perhatikan ini. Dahulu Rasulullah SAW apabila ingin menyerang secara tiba-tiba, perhatikan baik-baik ini, intadara as-subah, menunggu waktu pagi. Menunggu waktu pagi. Karena kalau misalkan awal malam itu biasanya mereka masih siaga, standby. Nah, jam 12 malam pun standby dia. Tapi kalau sudah mendekati adzan subuh, nah barakallahu fikum, posisi jam 3 atau jam biasanya sebelum subuh lah, itu posisi mereka lengah, ada yang ngantuk, ada yang bagaimana. Nah, saat itulah serbu, serang, Allahu Akbar misalkan. Contohnya seperti itu. Karena saat itu memang bisa dikatakan kenang-kenangan yang susah dilupakan. Nah, memang penyerangan itu biasanya pas saat jam-jam segitu. Penyerbuan, mereka nyerbu juga jam begitu, kita pun nyerbu. Nah, barakallahu fiikum, menggerebek biasanya jam-jam segitu ketika perang melawan Syiah Rafidah, Allahul musta'an. Naam. Jadi yang terdengar takbir semuanya. Cuma takbirnya mereka lain. Kalau takbirnya Syiah Rafidah bagaimana? Allahu Akbar, al-maut li Amerika, al-maut li Israel. Kemudian apa? Al-la'nah al-yahud, an-nasr lil-islam katanya. Bagus sekali. Slogannya itu bagus, tapi tujuannya jelek sekali. Oh ya, katanya kemenangan untuk Islam, kematian untuk orang Amerika, kematian untuk orang Israel, laknat untuk orang Yahud katanya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi memang keadaannya barakallahu fikum hafizakumullah di waktu-waktu tersebut. Kenapa Rasulullah memilih di waktu-waktu subuh? Nah, barakallahu fikum. Naam, karena memang tepat sekali posisi dan waktu tersebut. Kita lihat di sini. Fa in sami'a adzanan kaffa. Tapi kalau dia mendengar adzan, langsung ditahan. Memang ini yang terjadi waktu saat itu ketika perang melawan Syiah Rafidah di Damas saat itu. Ketika ikhwah itu diserang, diserbu oleh mereka atau kita menyerbu mereka, begitu adzan dikumandangkan langsung tiba-tiba diam, tenang rasanya. Karena memang berhenti gitu ya posisinya. Naam. Wa illa aghar. Tapi kalau belum dikumandangkan adzan tadi, terus melakukan penyerbuan dan penyerangan secara barakallahu fikum tiba-tiba. Naam. Perhatikan baik-baik. Ditahan dulu 2 rakaat. 2 rakaat. Perhatikan baik-baik. Allahu musta'an. Wa bidzalika kana yusi man yursiluhu fi sariyah. Naam, dan dengan sebab itu dahulu Rasulullah mewasiatkan orang yang memang Rasulullah utus di dalam barakallahu fikum menjadi pimpinan perang, diutus. Rasulullah mengutus pimpinan perang, diarahkan, perhatikan baik-baik, dinasihatkan agar kalau menyerbu, menggerebek, menyerang secara tiba-tiba di waktu subuh. Paham maksudnya enggak? Na'am barakallahu fikum. Jadi al-adiyah tadi artinya apa al-adiyah tadi? Allah Ta'ala bersumpah dengan al-adiyat, sumpah apa namanya tadi? Sumpah dengan apa? Apa? Kuda perang yang larinya sangat cepat. Na'am barakallahu fikum, kuda perang yang larinya sangat cepat. Naam. Allah musta'an. Naam, kita lihat di sini. Fa'atharna bihi, saking cepatnya itu, perhatikan baik-baik. Akhirnya saking cepatnya itu menimbulkan dengan lari yang sangat cepat tersebut hayajna bi adwihinna, bukan adwihinna ya, bi adwihinna na'am wa gharathunna naq'a. Artinya apa? Artinya barakallahu fikum atau wa gharatihinna naq'a. Artinya dengan cepatnya larinya tersebut menimbulkan apa? Menimbulkan debu. Paham ya? Berdebu dengan sebab lari mereka yang sangat cepat, wa gharatihinna, dan juga penyergapan yang secara tiba-tiba tadi. Naq'a ghubaran li syiddati harakatihinna. Nah, ghubar itu debu-debu dikarenakan saking dahsyatnya gerakan mereka. Gerakan apa? Kuda tadi. Nah, secepatnya kemudian apa? Mengeluarkan apa? Debu-debu tadi. Allahu musta'an. Fa wasatna bihi ay bi raqibihinna. Ini. Akhirnya mencapai tengah-tengah. Dengan pengendara kuda tersebut, otomatis kudanya kan enggak mungkin sendirian. Nah, dengan pengendara kuda, pasukan kuda perang tadi itu, barakallahu fikum, tiba-tiba langsung masuk ke tengah-tengah jam'ah. Ai jumu'ul a'da alladzina aghara 'alaihim. Yaitu masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh-musuh yang sudah diserbu secara tiba-tiba tadi itu.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang diserang-serang tiba-tiba tadi itu. Naam, seperti itu. Kemudian berikutnya innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia mereka sungguh senantiasa ingkar terhadap Rabbnya. Maksudnya ingkarnya bagaimana? Ingkar terhadap nikmatnya. Sudah dikasih nikmat enggak bersyukur. Paham ya? Jangan sampai ini terjadi pada diri kita semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu na barakallahu fikum cinta kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Nah, bukan kufur terhadap nikmatnya. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Allahul musta'an. Naam, perhatikan baik-baik. Ai anna jinsal insan manu'un lil khairi alladhi lillahi alaih. Au juhudun lil khair. Maksudnya asal usulnya jenis manusia itu, paham ya? Perhatikan baik-baik, asal usulnya yang namanya manusia itu jenisnya itu senantiasa manu'un lil khair. Senantiasa menghalang-halangi dan tidak mau. Nah, barakallahu fikum untuk memberikan suatu kebaikan. Maksudnya enggak mau bersyukur gitu ya, kufur, enggak mau mengakui kebaikan yang sudah diberikan kepada Allah, kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tabiatnya manusia yang tentunya jauh dari ilmu dan juga lemah imannya dan jauh dari agama yang benar, apa tadi? Anna jinsal insan manu'un lil khair alladzi lillahi alaih. Yang memang kebaikan tersebut hanya milik Allah, yang diberikan kepadanya dia enggak mengakui. Wah, ini jerih payahku sendiri kok. Anak kaya-kaya juga hasil kerjaku, hasil banting tulang katanya. Memeras keringat, banting tulang. Enggak menyandarkan bahwasanya itu apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau dia berpikir apa? Alhamdulillah. Paham ya? Bukan karena jerih payah dia, bukan karena kekuatan dia. Paham ya? Tapi apa? Syai'un aradahullah. Sesuatu yang Allah taala apa? Menghendakinya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Jadi manusia itu memang kebanyakan apa tadi? Menentang, kufur terhadap kebaikan dan tidak mau mengakui kebaikan yang Allah telah berikan kepadanya. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya orang tersebut terhadap perbuatan pengingkarannya tadi menyaksikan, ngakui gitu loh. Ai 'ala qunudihi au zuhudihi syahidun yashhad 'ala nafsihi bima ya'rifuhu minha minal man'i lil khair wal bukhli bi. Maksudnya apa? Maksudnya orang tersebut menyaksikan, mengakui atas perbuatan dia, kufurnya dia, penentangan dia. Dia apa? Syahid, dia menyaksikan sendiri untuk dirinya gitu loh. Maksudnya enggak orang lain yang menyaksikan, dia sendiri menyaksikan anak ini benar-benar kufur gitu loh. Anak ini benar-benar kufur, contohnya seperti itu. Dengan apa yang dia mengetahuinya berupa apa? Nah, barakallahu fikum menghalang-halangi untuk berbuat kebaikan, pelit terhadap kebaikan. Hati-hati, jangan menjadi orang yang pelit. Paham ya? Jadilah orang dermawan walaupun sedikit enggak masalah. Tapi yang namanya pelit itu sangat tercela. Paham ya? Orang-orang terdahulu dibinasakan sebabnya apa? Karena pelit. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang sudah kita lewati apa? Nah, barakallahu fikum fattaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Artinya apa? Hati-hati kalian dengan kezaliman. Karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan nanti kelak di hari kiamat. Jangan menjadi orang zalim, menyakiti orang lain. Paham ya? Jangan barakallahu fikum menzalimi harta orang lain. Jangan. Jadilah orang yang senantiasa memiliki keadilan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa syahidnya tadi? Wattaqus syuhha. Hati-hati kalian dengan asyuh. Asyuh itu apa? Nam syadidul bukhl. Paham ya? Sangat pelit. Sedikit aja enggak mau dia mencurahkan sebagian hartanya. Jangan barakallahu fikum. Nah, jadilah orang yang dermawan. Wah, cuma sedikit aja ambil aja misalkan. Paham ya? Intinya apa? Orang pelit itu tidak bagus. Nah, orang pelit itu tidak bagus. Apa kata Rasulullah? Nah, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang namanya pelit itulah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, jadilah orang dermawan. Paham ya? Orang dermawan itu barakallahu fikum, kalau saudaranya misalkan enggak minta pun dia jangan ngasih duluan. Paham ya? Nah, kemudian juga ringan tangan. Ringan tangan di sini bukan suka mukul orang lain. Paham ya? Ringan tangan ini mudah memberi. Paham ya? Karena apa? Al-yadul 'ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ingat-ingat. Al-yadu al-'ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa Abdurrahman maksudnya? Maksud tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah itu maksudnya apa?
Orang yang memberi itu lebih baik daripada meminta. Jadi jangan suka minta dikit dong, minta susunya dikit. Hindari seperti itu barakallahu fikum. Sejak kecil dididik jangan minta-minta. Karena khawatirnya nanti kalau sejak kecilannya sudah suka minta-minta, kalau udah besar minta apa kemarin? Minta dana. Bukan makanan lagi, ini dana, proposal, yayasan, organisasi. Hati-hati barakallahu fikum. Kalau misalkan dia enggak punya, sabar. Makanan-makanan, minuman, saudara kita punya, alhamdulillah kita ikut senang walaupun enggak merasakannya. Paham ya? Saudara kita punya, kita ikut senang walaupun tidak merasakannya, itu. Tapi jangan apa? Jangan minta. Hati-hati nih, minta. Hati-hati ya. Jangan biasakan itu seperti itu, dihindari kebiasaan minta dikit dong. Minta dikit. Itu enggak bagus. Paham ya? Barakallahu fikum, diam saja sudah. Kalau dia enggak ngasih ya udah. Enggak perlu antum ngelirik-lirik biar dikasih juga enggak. Paham ya? Barakallahu fikum. Tapi yang lebih baiknya orang belum minta pun sudah kita kasih. Paham ya? Kalau seandainya memang kita mau ngasih. Intinya apa? Hindari yang namanya sifat pelit barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ikhwani fi din azza wa jalla, wa innahu li hubbil khair. Perhatikan al khair sini. Al-insan li hubbil khair al-mal. Ini. Hati-hati ini. Sesungguhnya manusia itu cintanya terhadap al-khair, maksudnya harta, la syadidul hubb lahu fayabkhal bihi. Ini. Cintanya kepada harta itu sangat cinta sekali sehingga dia pelit untuk mengeluarkannya. Paham ya? Cuma uang 500 rupiah, enggak mau dia mensedekahkannya, enggak mau dia menginfakkannya. Paham ya? Padahal 500 rupiah itu kalau antum niatkan ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar. Paham itu ya? Biasakan barakallahu fikum hafizakumullah menjadi diri itu dermawan, suka memberi, suka ngasih, paham ya? Tanpa antum diminta terlebih dahulu. Ana enggak ngasih kalau enggak diminta. Ini juga ucapan yang keliru karena ada orang seperti itu modelnya. Ana enggak mau ngasih kalau enggak diminta, berarti dia ngasih itu kalau diminta, bukan karena inisiatif diri sendiri. Karena kalau inisiatif diri sendiri itu jauh lebih ikhlas dibanding orang ngasih karena diminta. Allahul musta'an. Jadi jangan sampai antum salah dugaan atau salah sangka ya. Orang-orang yang nyumbang sana nyumbang sini tapi diminta terlebih dahulu. Khata. Paham ya? Sesungguhnya yang lebih baik dan lebih bagus adalah apa? Inisiatif per individu, kesadaran masing-masing. Itu jauh lebih ikhlas. Allah musta'an. Ini lihat ini. Sesungguhnya manusia cintanya terhadap harta itu lebih dia cintai sehingga dia pelit untuk mengeluarkannya. Harta. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ini harus ditanamkan di benak kita semuanya. Barakallahu fikum, mulai sejak dini sampai saat nanti jangan sampai menjadi orang pelit. Orang pelit itu enggak bagus. Di mana saja orang enggak akan suka. Paham ya? Orang enggak akan suka dengan orang yang pelit, enggak akan suka. Cuman apa? Bukan berarti terus orang-orang yang lainnya minta kepada dia. Jangan minta juga, tercela juga minta-minta. Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah taala mengarang sebuah karangan yang bisa dikatakan kitabnya tersebut dicetak walaupun tipis dan juga kecil ukurannya tapi sangat bagus sekali faedahnya, yaitu dhammul masalah, tercelanya meminta-minta. Jadi minta-minta itu tercela. Hindari ya barakallahu fikum. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Bu'sira ma fil qubur, yaitu apakah dia tidak mengetahui, tidak ingat apabila apa? Unsira wa ukhrija ma fil qubur minal mauta. Apabila sudah dikumpulkan, dikeluarkan apa yang di dalam kuburan berupa mayit-mayit jadi satu di dalam kuburan itu, dikeluarkan semuanya, enggak pandang bulu, semuanya jadi satu, mulai dari pejabat-pejabat negara hingga rakyat sipilnya, jadi satu semuanya, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan, sendiri-sendiri. Tanpa berpakaian, telanjang. Itu keadaannya barakallahu fikum. Mana pakaiannya? Mana jubahnya? Mana istananya? Mana bintang 7-nya? Enggak ada, semuanya tinggal di dunia semuanya. Dikumpulkan dalam keadaan dimintai pertanggungjawaban. Nasallahu salamata wal afiyah. Kita lihat sini. Wal muradu bihi al-ba'su ay ba'atsahumullah. Yang diinginkan sini hari kebangkitan yang Allah Taala bangkitkan mereka semuanya. Dibangkitkan dalam keadaan sendiri-sendiri tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa berkhitan. Karena bada'na awal khalqin
nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Allah Ta'ala akan mengerjakan semuanya nanti. Sebagaimana awal kali permulaan diciptakan, sudah khitan atau belum awal kali diciptakan? Dikembalikan sebagaimana awal permulaan, tidak berkhitan. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Wa husila ma fis sudur, dan ditampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia, ditampakkan semuanya walaupun tersembunyi. Dulu si fulan sangat dengki, dendam dengan si fulan, menyimpan dendam, menyimpan iri, hasad, ditampakkan semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngeri sekali, barakallahu fikum. Oleh karena itu menjadi orang itu harus terbuka. Paham ya? Tampakkan yang nampak, yang tersembunyi bagaimana? Yang tersembunyi kalau seandainya itu perkara yang baik tidak masalah, tapi kalau perkara yang jelek sangat berbahaya. Ditampakkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dhahara wa bana, ketika nampak dan jelas ala haqiqatihi, sesuai dengan hakikatnya, ba'dama kana mustatiran fil qulub min khair wa syarrin, yang semula tertutup di dalam hati-hati berupa kebaikan dan kejelekan, nanti nampak semuanya. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir, sesungguhnya pada hari tersebut Rabb mereka Maha mengetahui secara teliti terhadap mereka, ay alimun bi'amalihim adz-dzahirah wal batinah wa mudazihim 'alaiha. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan-amalan mereka yang nampak maupun yang tersembunyi, dan Allah Subhanahu wa taala membalasi mereka sesuai dengan kadar amalan mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amalnya baik, balasan juga baik. Namun jika amalan jelek, balasan juga jelek. Kama tadinu tudan, sebagaimana dia berbuat dia akan dibalasi. Man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam dia akan memanennya. Ikhwani fi din, azza wa jalla, cukup sekian dulu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri anak pribadi dan segenap ikhwah seluruhnya. Bahwasanya ayat yang mulia ini renungan bagi kita semuanya, bahwa harta, kekayaan, semua keistimewaan, kemewahan duniawiyah itu nanti bisa dikatakan di akhirat tidak bermanfaat kecuali yang dia salurkan, yang dia jalankan pada kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.